Setelah meditasi duduk, kita lanjutkan dengan mendengarkan Dhamma Talk dari Yang Mulia Bante Nyanayasa. Kami mohon pada teman-teman semua untuk menyiapkan diri. Ya. Kita dengarkan. Ya, kita sudah lama nggak bertemu dengan Bante. Ya. Selamat bertemu kembali Bante. Ya. Kita dengarkan Dhamma Talk dari Bante. Terima kasih Bante. Ya, terima kasih Romo Setiawan, terima kasih ke Bu Devi yang telah memberikan panduan meditasi untuk malam hari ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat malam dan Namo Sang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Seperti kata Romo ya, sudah lama tidak berjumpa, begitu sebaliknya saya juga sudah lama tidak berjumpa dengan Anda semua. Jadi malam hari ini rasanya seperti silaturahmi ya, berkumpul kembali dengan keluarga spiritual saya. Dan saya ingin mengawali pertemuan malam hari ini dengan pertama-tama mengungkapkan rasa syukur saya, rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya dari diri saya dan juga sekalian mewakili keluarga darah saya, mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang selama beberapa bulan terakhir ya telah banyak memberikan bantuan ya, baik dalam bentuk bantuan materi, dalam bentuk bantuan doa, dalam bentuk bantuan apapun ya, tenaga dan sebagainya, yang telah banyak mendukung saya secara pribadi walaupun saya terpaksa harus absen untuk beberapa bulan terakhir karena harus merawat mendiang ayah, mendiang papa saya yang meninggal beberapa minggu yang lalu. Tapi beberapa bulan terakhir ini saya banyak bersentuhan dengan rasa syukur, banyak bersentuhan dengan berbagai perasaan yang membawa saya untuk semakin mengapresiasi sebagai bagian dari komunitas, membuat saya semakin memahami betapa pentingnya hidup berkomunitas, di mana sesama anggota komunitas bisa saling mendukung ketika salah satu anggota komunitas membutuhkan. Dan dalam hal ini saya pribadi banyak merasakan manfaat hidup di dalam sebuah komunitas spiritual, khususnya sebuah komunitas yang berlatih bersama dan banyak berlatih juga kebajikan, berlatih untuk bagaimana mengungkapkan kemurahan hati kita, generosity, ya, bagaimana bersikap ketika seseorang membutuhkan. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih ya, atas pribadi dan atas keluarga saya memberikan bungkuk hormat kepada Anda semua. Dan berikutnya, marilah kita bersama-sama mendengarkan satu bunyi genta. Dan bunyi genta ini akan saya undang dari waktu ke waktu selama saya memberikan sharing ya untuk topik malam hari ini. Dan bunyi genta ini adalah sebagai sebuah undangan, ya, ajakan untuk kita semua untuk senantiasa kembali ke momen saat ini, ke tubuh, ke nafas, ke kondisi mental apapun, bagaimanapun keadaan atau kondisi mental kita pada saat ini, batin, pikiran kita, ya kita waspada, kita sadari bersama. Dan saya menyadari juga bahwa koneksi internet di mana saya berada saat ini kadang-kadang bisa kurang stabil. Saat ini saya menggunakan koneksi seluler, jadi ada saatnya juga mungkin video ataupun suara saya bisa tampil agak terputus-putus. Jadi mari ini juga sebagai sebuah ajakan ya, ketika koneksi internet di sini kurang bagus atau koneksi internet di rumah Anda kurang bagus dan terputus-putus, itu adalah sebuah ajakan juga supaya kita bisa kembali ke nafas, kembali ke tubuh, kembali ke kesadaran pikiran kita. Saya sadar saat ini koneksi internet sedang tidak lancar ya, dan kita bersabar dan kita sadar
Mari kita dengarkan 3 bunyi genta untuk memulai sharing Dharma malam hari ini. Ya, malam hari ini kita akan melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh Bante Nyana Bandhu selama 2-3 bulan terakhir ini. Ya, tidak lupa juga saya mengungkapkan terima kasih kepada saudara-saudara seperguruan saya yang menggantikan, ya, Bante Nyana Badra ya, di awal, dan kemudian dilanjutkan oleh Bante Nyana Bandhu ya, yang sudah berkenan untuk mengisi selama saya absen di Sudibawana. Jika tidak salah, walaupun saya tidak mengikuti, saya mendapatkan info bahwa Bante Nyana Bandhu sudah memulai untuk membahas mengenai Anapanasati Sutra dan menjelaskan mengenai 16 latihan sadar penuh akan nafas. Dan bagi sahabat-sahabat yang mungkin baru bergabung malam hari ini, ya mungkin ada baiknya kita sedikit kembali mengulang kembali ya apa yang mungkin sudah dibahas selama 2-3 bulan terakhir ini, yaitu bagian latihan ya sadar penuh akan nafas. Yang pertama adalah kita belajar untuk mengenali nafas masuk dan nafas keluar apa adanya, ya, secara natural, secara alami, tidak dibuat-buat. Kita mengikuti dan mengetahui nafas, apakah itu nafasnya panjang, nafasnya pendek, nafasnya dalam, atau nafasnya dangkal. Kita hanya waspada, kita hanya sadar penuh akan nafas tersebut. Saya tidak tahu apakah Anda bisa mendengarkan bunyi lonceng yang dari jam dinding yang sedang berbunyi. Ya, jadi itu adalah salah satu bentuk latihan yang kita sepakati bersama ketika jam dinding berbunyi, kita berhenti sejenak dan kembali ke kesadaran akan tubuh. Jadi jeda tadi adalah untuk mengobservasi, untuk menikmati ya suara lonceng dari musik atau melodi dari jam dinding. Ya, kemudian kita lanjutkan kembali. Yang ketiga adalah kita perlahan-lahan ya lewat mengenali nafas kita, lewat mengikuti nafas ya kita apa adanya, kita mulai sadar bahwa saya memiliki tubuh. Ya, kita menjadi waspada, menjadi sadar penuh bahwa ada tubuh dan tubuh ini ada di sini dan sekarang dan sedang bernafas. Jadi kita mengenali mungkin ada bagian-bagian tubuh tertentu yang masih terasa kaku, yang masih terasa lelah, ataupun bagian-bagian tubuh tertentu yang terasa netral. Ya, mungkin ada bagian tubuh tertentu yang terasa rileks, terasa menyenangkan. Jadi perlu kita kenali semua. Ya, 2 hari ini kebetulan mata kiri saya ya agak terasa ada iritasi. Jadi malam hari ini perhatian saya itu larinya selalu ke bagian mata kiri saya karena harus melihat layar komputer dan ada cahaya lampu. Mungkin sedikit membuat terasa iritasi dan saya bisa merasakannya. Tetapi pemahaman saya dalam latihan adalah juga harus memperhatikan bagian tubuh lain yang saat ini sedang tidak menderita, saat ini sedang tidak dalam kondisi tidak menyenangkan, alias menyenangkan atau netral. Ya, saya menyadari bahwa kedua tangan saya ya tidak ada rasa sakit, gigi saya tidak sakit, kepala tidak sakit,
Ya, ada bagian-bagian tubuh yang saat ini sedang dalam kondisi netral, ya, tidak menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Ya, jadi itu perlu kita sadari bersama. Nah, seandainya kita menyadari bahwa ada bagian tubuh tertentu, ada bagian tertentu yang seperti diri saya, mata terasa seperti ada tekanan, ya, rasanya pedih, perih. Mungkin ada baiknya kita menggunakan nafas keluar kita dan kita memberikan energi, ya, mengirimkan energi ke bagian tubuh tersebut sehingga kita bisa perlahan-lahan menenangkan, merilekskan bagian tubuh tersebut. Saya sadar kedua pundak saya terasa kaku, terasa sangat kaku. Jadi setiap kali saya bernafas keluar, ya saya sedikit menggerakkan kedua pundak dan saya lepaskan. Ya, jadi itu adalah hal yang bisa kita lakukan, baik di dalam ketika kita mempersiapkan diri untuk bermeditasi ataupun ketika kita sudah duduk dalam bermeditasi. Jadi ada 4 langkah pertama yang berkenaan atau berhubungan dengan tubuh, yaitu mulai dari mengenali nafas, ya, mengikuti nafas dan menyadari nafas apa adanya. Ya, kemudian menyadari tubuh, dan dari menyadari tubuh kita menenangkan, merilekskan tubuh. Membiarkan, ya, memberikan kesempatan tubuh untuk menjadi serileks-rileksnya. Ya. Kemudian kita masuk ke bagian kedua yang mungkin baru saja dibahas bulan lalu mengenai perasaan, ya, di mana setelah kita bisa menenangkan dan merilekskan tubuh, kita memunculkan atau membangkitkan perasaan senang, perasaan gembira karena kita bisa duduk. Ya, kita masih memiliki sebab dan kondisi yang cukup sehingga kita masih bisa duduk bermeditasi saat ini. Ya, bagaimanapun kondisi tubuh kita, meskipun tidak sempurna kesehatan kita, mungkin ada keluhan di sana sini, tetapi setidaknya kita masih bisa duduk dan kita masih bisa menikmati nafas. Ada banyak sekali orang-orang di luar sana yang saat ini sedang kesulitan bahkan untuk bernafas. Mereka butuh alat bantu pernafasan, mereka butuh oksigen. Dan dengan demikian kita akan menjadi bisa semakin menghargai dan mengapresiasi nafas kita, menghargai dan mengapresiasi tubuh kita yang sebenarnya menunjang kita untuk melakukan latihan duduk. Ya, dari sana akan muncul sebuah perasaan bahagia. Ya. Bedanya senang sama bahagia apa? Ya, jadi ketika pertama kita menemukan bisa memunculkan rasa kegembiraan, rasa senang, ya, perlahan-lahan dia akan menjadi sesuatu yang lebih halus dan dia akan menjadi sebuah kepuasan, sebuah kebahagiaan. Ya, bahagia mengandung ketenangan, kedamaian di sana bahwa saat ini saya bisa duduk dengan damai, saya bisa duduk dengan tenang. Walaupun kadang-kadang masih tetap muncul, ya, berbagai gangguan, masih muncul berbagai perasaan, mulai dari perasaan fisik, ya, dari sensasi yang kita rasakan di bagian tubuh tertentu sampai kepada perasaan mental kita, ya, menyenangkan, tidak menyenangkan, bercampur, netral, ya, seperti apa perasaannya, ya. Jadi dari sana baru kita perlahan-lahan mulai, ya, mengenali aspek mental, ya, dari perasaan kita, yaitu barangkali ada perasaan yang tidak menyenangkan yang muncul di dalam pikiran kita, di dalam batin kita. Mungkin ada perasaan gelisah saat ini, mungkin ada perasaan marah karena barusan saja ada suatu kejadian tertentu di dalam rumah ataupun di kantor yang membuat kita masih merasakan sisa-sisa dari kemarahan tersebut. Ya, jadi intinya kita belajar untuk mengenali perasaan yang tidak menyenangkan atau penderitaan yang ada di dalam pikiran kita. Nah, dari mulai mengenali, ya, lewat latihan sadar penuh ini, lewat mengenali, maka kita perlahan-lahan belajar untuk menenangkan, merilekskan pikiran kita, ya, untuk perlahan-lahan melepaskan genggaman kita terhadap perasaan yang tidak menyenangkan tersebut. Apakah itu perasaan marah, apakah itu perasaan gelisah, dan sebagainya. Jadi barusan saja saya kembali mereview, ya, mulai dari langkah pertama sampai langkah ke-8,
ya, mulai dari mengenali nafas, mengikuti nafas apa adanya, ya, apakah dia panjang, pendek, kasar, halus, dan sebagainya, mengenali tubuh, menyadari tubuh, ya, menenangkan tubuh atau merilekskan tubuh, membangkitkan perasaan senang, perasaan gembira, karena kita bisa duduk, punya kondisi, sebab dan kondisi untuk duduk, membangkitkan perasaan bahagia di dalam diri kita, bahwa kita bisa duduk dengan tenang, dengan damai. Kemudian kita waspada, kita menyadari apapun perasaan mental yang ada, yang muncul, ya, khususnya mungkin yang menimbulkan penderitaan kita yang kurang menyenangkan, ya. Kemudian kita berupaya untuk belajar untuk merilekskan dan menenangkan perasaan mental tersebut, ya, yang muncul. Nah, malam hari ini kita akan masuk ke bagian berikutnya. Kita akan berbicara mengenai bagian ketiga. Jadi kalau kita kategorikan untuk yang pertama sampai keempat tadi yang saya sebutkan adalah berhubungan dengan tubuh, ya, tubuh jasmani khususnya. Kemudian yang nomor 5 sampai nomor 8 adalah berhubungan dengan perasaan. Dan berikutnya kita akan masuk ke bagian batin atau pikiran. Dan secara spesifik, batin atau pikiran yang kita maksud di sini adalah bentukan mental atau formasi mental. Ya, apa yang dimaksud dengan bentukan atau formasi? Bentukan atau formasi artinya ada berbagai sebab dan kondisi yang menyatu sehingga dia muncul. Untuk objek yang sifatnya adalah bersifat fisik, contohnya bunga, ya, Thai sering menggunakan contoh bunga, bahwa bunga itu walaupun kita lihat sekuntum bunga, ya, mungkin saya akan mengambil bunga. Saya permisi sebentar ya, kebetulan di samping altar ada bunga. Ya, bentuk fisik bunga ini dia terdiri dari berbagai elemen. Dia adalah sebuah bentukan yang kita sebut sebagai bentukan fisik, ya, kaya samskara. Begitu pula dengan mental kita, ya, mental kita juga dalam berbagai sebab dan kondisi dia akan memunculkan yang kita sebut sebagai bentukan mental. Bentukan mental itu bisa berbagai macam jenisnya, ya. Jadi yang di dalam sebuah aliran, ya, atau sekolah Buddhis Wisnyanya Wada, yaitu yang kita Mandarinnya adalah Wei Shi Zhong, ya, yang menjelaskan mengenai berbagai aspek dari mental ini. Dikenal ada sekitar 51 kategori untuk bentukan mental yang bisa kita kenali dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi malam hari ini kita akan belajar untuk mengenali berbagai jenis bentukan mental dan belajar untuk tidak saja mengenalinya, tetapi juga untuk bisa bagaimana cara lewat mengenali, ya, kemudian kita bisa berlatih sedemikian rupa sehingga bentukan mental yang sifatnya bajik bermanfaat untuk diri kita, ya, kita pertahankan, dan bentukan mental yang kurang bajik dan yang tidak bermanfaat, ya, untuk kita belajar untuk mengundangnya untuk pergi, ya, untuk sementara tidak bermanifestasi. Jadi berbagai bentukan mental termasuk di dalamnya adalah yang kita bahas tadi, ya, sebenarnya yang namanya perasaan adalah salah satu jenis bentukan mental, persepsi adalah salah satu dari bentukan mental, ya, dan bagian persepsi ini akan kita bahas pada saat kita membahas bagian keempat, ya. Kemudian ada banyak sekali, ya, bentukan mental lainnya, ya, seperti kehendak, keinginan, termasuk di dalamnya konsentrasi atau samadhi, termasuk di dalamnya sadar penuh, termasuk di dalamnya contohnya sada, keyakinan, kemudian hiri otapa, ya, malu berbuat tidak bajik, takut berbuat tidak bajik, ya. Kebencian adalah sebuah bentukan mental, ya. Keserakahan adalah sebuah bentukan mental, ketenangan adalah sebuah bentukan mental, keseimbangan,
Non-diskriminasi adalah sebuah bentukan mental. Tanpa kekerasan adalah sebuah bentukan mental. Ya, begitu pula dengan ketidaktahuan, kesombongan, keraguan-raguan, dan sebagainya. Kedengkian, rasa marah, dan sebagainya. Jadi, banyak sekali ya bentukan mental yang bisa kita kenali di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, khususnya malam hari ini kita semua diajak untuk melihat secara mendalam sebuah bentukan mental yang kita sebut sebagai marah. Jadi tadi di awal sesi kita, ya, Cidevi ya mengajak kita semua untuk mengkontemplasikan bentukan mental yang kita kenal sebagai marah. Ya, sebelum kita lanjut, mari kita kembali mendengarkan bunyi genta lagi. Ya, kita kembali lagi ke kesadaran tubuh, kesadaran pikiran kita, dan ajakan untuk kali ini adalah mungkin tadi kita sudah mengobservasi, kita sudah belajar untuk mengenali nafas kita saat ini apa adanya. Mungkin saat ini bisa melihat di dalam batin kita ada perasaan apa yang muncul, ataupun ada bentukan mental apa yang sedang berlangsung pada saat ini. Seiring dengan bunyi genta, ya mari kita kembali ke nafas, kita kembali ke tubuh, dan juga kita menyadari apapun aktivitas mental, aktivitas pikiran, aktivitas batin yang sedang berlangsung ya di dalam batin kita ini. Ya, terima kasih ya Anda sudah mengambil waktu jeda sejenak untuk kembali ke momen saat ini ya, kembali untuk mengenali bagaimana nafas kita saat ini, bagaimana kondisi atau keadaan tubuh kita saat ini, bagaimana aktivitas-aktivitas mental apa yang sedang muncul pada saat ini ya. Jadi mungkin di sesi ya, mungkin nanti di sesi sharing nanti Anda bisa sedikit berbagi ya apa yang Anda rasakan ya ketika mengambil jeda untuk mengobservasi aktivitas pikiran, aktivitas batin atau mental saat ini. Kita lanjutkan lagi. Yang saya perlu memberikan disclaimer dulu ya, pemahaman saya mengenai 16 latihan sadar penuh akan pernafasan ini. Kita terbiasa ya terkondisikan di dalam pendidikan kita maupun pekerjaan kita untuk mengikuti alur, mengikuti sebuah formula, mengikuti sebuah rumus, mengikuti langkah step by step. Sehingga kebanyakan dari kita akan menganggap bahwa 16 latihan sadar penuh akan pernafasan ini adalah step by step. Kita harus mulai step 1 mengenali nafas dulu, setelah itu baru kita mengikuti nafas, setelah itu baru kita bisa menyadari tubuh, setelah itu baru boleh merilekskan tubuh. Sebelum ini selesai ya ada yang malah menggunakan istilah mengerjakan ya, setelah ini dikerjakan baru kerjakan yang ini. Setelah ini dikerjakan, kerjakan yang berikutnya. Saya sudah cukup rileks. Berarti sekarang langkah berikut adalah saya membangkitkan kegembiraan, saya membangkitkan kesenangan. Ya, saya ingin berbagi pemahaman saya mengenai 16 latihan sadar penuh akan pernafasan ini. Ya, pemahaman saya secara intelektual dulu ya adalah tidak seperti itu. Jadi saya tidak melihat 16
ya latihan sadar penuh ini, makanya saya tidak menggunakan istilah langkah, ya 16 langkah, ya, tetapi 16 latihan sadar penuh ini adalah saling terkoneksi, ya, dan alurnya tidak linear, tidak harus berjalan seperti langkah 1 sampai ke langkah 8, 9 yang saat ini sedang dibahas berikutnya. Jadi kita bisa masuk dari latihan manapun, ya, mungkin kita masuk dari latihan ketiga, yaitu menyadari tubuh. Dari menyadari tubuh, karena mungkin ada bagian tubuh yang saat ini sedang merasa tidak nyaman. Mungkin bagian perut sedang terasa tidak nyaman. Mungkin ada bagian kepala, mungkin untuk diri saya, mata kiri saya tidak terasa nyaman. Mungkin berawal dari sana, kita tiba-tiba muncul keinginan untuk bermeditasi. Ya, dari sana muncul, ya, mata kiri saya sedang terasa tertekan, sedang terasa perih, pedih. Saya kembali ke nafas. Saya kembali benar-benar ya sepenuhnya merasakan perasaan tidak nyaman ini. Dan dalam proses ini, ya lewat nafas masuk dan nafas keluar, perlahan-lahan saya mulai mengenalinya semakin halus, dan akhirnya saya bisa mengenali bahwa sebenarnya perasaan sakit ini muncul dan lenyap, muncul dan lenyap. Dan lewat kontemplasi seperti itu juga muncul sebuah pemahaman bahwa sebenarnya saya terlalu terfokus hanya pada bagian mata yang sedang merasa tidak nyaman. Bagaimana dengan mata sebelah kanan saya? Bagaimana dengan hidung saya? Bagaimana dengan mulut saya? Mulut saya tidak sedang merasa sakit, tidak sedang merasa tidak nyaman. Nah, dari sana muncullah pemahaman. Ya, jadi dari sana lewat bagian mengenali tubuh sebenarnya saya kembali masuk ke ke latihan pertama, kembali lagi ke bagian latihan kedua, latihan ketiga, dan seterusnya. Saya sudah melakukan latihan keempat, saya juga sudah melakukan latihan kelima, ya, latihan yaitu saya membangkitkan ya kegembiraan. Saya gembira karena kenapa? Mata kanan saya juga tidak sedang sakit, mulut saya tidak sedang sakit, perut saya tidak sedang sakit. Ya, dari sana muncullah satu kebahagiaan bahwa sebenarnya lebih banyak kondisi-kondisi tubuh saya yang sedang tidak mengalami perasaan tidak menyenangkan dibandingkan bagian yang mengalami perasaan tidak menyenangkan, sakit dalam hal ini. Ya, jadi dari sana saya muncul satu pemahaman bahwa mungkin saya terlalu terfokus pada bagian yang sakit sehingga saya lupa akan bagian yang sedang tidak sakit. Ya, nah dari sana muncullah kebahagiaan bahwa sebenarnya saya memiliki kondisi yang cukup untuk bahagia. Ya, saya tidak perlu terlalu fokus pada bagian ini saja, tetapi masih ada bagian-bagian lain, aspek kehidupan lain yang memberikan ya kondisi kepada diri saya untuk bisa tetap merasakan kebahagiaan. Ya, nah di saat yang bersamaan saya tetap menyadari bahwa ini ada bagian tubuh yang sedang sakit. Ada bagian dari perasaan saya yang terbawa karena rasa sakit tubuh ini, muncul kegelisahan, muncul paranoid. Mungkin mata saya begini. Apalagi zaman sekarang ya, zaman Covid ya, kalau kita mulai muncul gejala flu, udah deh ya, rasa paranoid, rasa curiga muncul, kemudian ya kita mulai panik, saya ini mulai bersin-bersin, saya mulai batuk-batuk, saya mulai sakit tenggorokan, jangan-jangan saya terkena COVID dan sebagainya, kan muncul perasaan seperti bagaimana lewat latihan meditasi ini kita mengembalikan ke dalam ya kesadaran kita akan tubuh pertama dulu, tubuh, kemudian ke perasaan kita yang muncul karena dibawa oleh perasaan tidak nyaman atau perasaan sakit yang muncul pada tubuh kita. Ya, dari sana baru kita belajar untuk menenangkan. Mungkin saya berpikir terlalu banyak, terlalu kompleks ya, atau bagaimana caranya kita menanggulangi secara praktis di dalam kehidupan sehari-hari. Saya bisa melakukan tes dan sebagainya. Ya, jadi poin saya adalah jangan kita melihat ini sebagai sebuah ya latihan yang sifatnya step 1 selesai step 1, step 2. Itu adalah disclaimer-nya adalah ini adalah pemahaman pribadi saya. Jadi
Silakan Anda menginvestigasi sendiri lewat pemahaman Anda masing-masing, ya, lewat pengalaman Anda masing-masing, apakah benar ya sebenarnya bisa dari sebuah bentukan mental seperti rasa marah ya yang kita gunakan sebagai contoh malam hari ini, ya dari sana muncul keinginan untuk bermeditasi. Ya, tadi ketika mengikuti panduan dari Cidevi, saya bisa merasakan bahwa ya, Cidevi benar-benar sangat menghayati panduan tersebut. Saya bisa merasakan bahwa ada sentuhan, ya, bagian yang tersentuh ketika melakukan latihan kontemplasi mengenai marah. Ini mungkin kita semua memiliki pengalaman marah sehingga lebih gampang kita untuk bersentuhan dengan formasi mental atau bentukan mental yang satu ini. Baik itu adalah marah yang muncul dari dalam diri kita ataupun marah yang kita amati dari pihak orang lain. Ya, tadi ada satu bagian dari latihan meditasi di mana kita diajak untuk melihat bahwa sebenarnya ketika marah itu muncul ya dan kita dipancing untuk turut merasakan marah karena orang lain marah kepada kita, bahwa sebenarnya orang lain yang sedang marah itu adalah orang yang sedang menderita. Ya, begitu pula ketika kita terapkan, kita aplikasikan pemahaman ini untuk diri kita sendiri, ketika kita muncul marah dan akhirnya kita menyadari, aduh saat ini saya sedang marah. Nah, di sana kita perlu menyadari bahwa pada saat ini sebenarnya saya sedang menderita. Ataupun ketika kita melihat pihak lain yang sedang marah-marah kepada kita, ya walaupun kita terpancing untuk pertama adalah merasa marah, merasa frustasi, merasa penolakan, ingin melawan, ingin membalas, dan sebagainya. Dan ketika kita sering melakukan latihan mengenali bentukan mental yang ada di dalam batin kita, maka dengan sendirinya kita akan kembali lagi untuk memanggil dia apa adanya. Ada perasaan marah. Ya, jadi tidak lagi ada subjek dan objek bahwa orang itu marah atau saya, tetapi pada saat sekarang ini juga ada perasaan marah yang muncul. Nah, dan tadi kita juga diajak untuk selalu ya mengkontemplasikan bahwa sebenarnya di sana itu ada akarnya, ada sebabnya. Ya, jadi yang kedua, wah, ada sesuatu yang memicu orang tersebut sehingga dia marah. Ya, tetapi gampangnya ya kita untuk memunculkan sesuatu untuk meredakan marah adalah dengan memunculkan yang namanya welas asih dan cinta kasih, ya. Sehingga kita memunculkan bahwa aduh orang itu sedang marah, berarti dia sedang tidak damai. Berarti dia sedang menderita. Dan kita bisa menariknya dari pengalaman pribadi kita masing-masing. Ketika kita marah, bagaimana rasanya? Ya, Sister Cangkung sering mengajak ya di dalam retreat, Sister Cangkung sering mengajak orang untuk coba kalau kamu sedang marah, kamu masuk ke kamar mandi dan kamu ngaca, ya lihat ke kaca, bagaimana wajah Anda ketika Anda sedang marah, ya lebih jelek kan ya katanya. Begitu pula ketika kita marah, kita tahu bahwa sebenarnya secara fisik ya penampilan kita juga menjadi lebih jelek. Sebenarnya ada bagian tubuh kita yang sedang bereaksi, tubuh kita mengeluarkan hormon yang mengajak kita untuk fight and flight, ya untuk siap melawan ataupun siap untuk kabur. Ada hormon tertentu, adrenalin yang sedang masuk sehingga jantung kita berdebar-debar, ya, duk 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 ya, mungkin keringat berkucuran dan sebagainya. Nah, sebenarnya itu adalah sebuah ajakan kepada kita untuk kembali bermeditasi, kembali untuk mengobservasi, mengamati, dan mengenali apa yang bisa kita kenali. Itu sebabnya di dalam latihan ini adalah sangat penting untuk bisa mengenali nafas dan senantiasa mengenali tubuh. Ya, lewat melihat gejala-gejala yang muncul pada tubuh kita, jantung yang sedang berdetak dengan cepat, mungkin wajah terasa panas, ya mungkin ada perasaan tertentu ingin menonjok atau berteriak atau memarahi. Nah, itu adalah sebuah bel ya kesadaran penuh bagi kita semua untuk
kita stop untuk berhenti sejenak dan mengobservasi. Ternyata nafas saya saat ini terengah-engah. Nafas saya saat ini sedang dalam kondisi tidak damai. Ya, nafas saya sedang rasanya seperti terputus-putus, rasanya sulit untuk bernafas, rasanya terengah-engah, rasanya pendek, rasanya sangat kasar, sangat dangkal. Nah, itu adalah sebuah ajakan. Dan ini semua butuh sebuah pengulangan dan latihan berulang-ulang untuk mengenali gejala-gejala seperti itu, untuk mengenali aktivitas mental yang sedang muncul, untuk mengenali perasaan yang muncul. Pertama, kita mengenali ini adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Perasaan marah ini tidak menyenangkan. Di sini, siapa yang merasa ketika marah itu Anda merasa sangat senang, sangat damai, ya, itu adalah sesuatu yang bertolak belakang kan. Nah, kita lewat pengalaman kita masing-masing tahu gejala apa yang muncul. Akan tetapi kita lebih sering memilih untuk tidak menghiraukannya dan kita mengikuti perasaan tersebut, kita mengikuti formasi mental tersebut atau bentukan mental tersebut yang dalam hal ini kita sebut sebagai marah, dan kita melampiaskan, dan akhirnya kita membuat sebuah perbuatan, apakah itu lewat ucapan, apakah itu lewat tindakan tubuh, dan apakah itu lewat pikiran kita menimbulkan karma. Ya, nanti dia akan kembali ke kita lagi. Ya, mungkin kita kembali lagi, ya. Stop sebentar, berhenti sejenak, dan kita dengarkan lagi bunyi genta, dan mari kita bersama-sama merasakan apapun kondisi nafas kita saat ini, bagaimanapun kondisi tubuh kita saat ini. Mungkin apakah ada sisa-sisa rasa marah yang masih ada di dalam batin kita saat ini, ya, mungkin karena kejadian sebelumnya yang terjadi hari ini, beberapa hari yang lalu, sebulan yang lalu, maupun beberapa tahun yang lalu yang masih ya beresonansi di dalam batin kita, yang ketika bermeditasi duduk di pandu tadi muncul, ya, dalam berbagai bentuk yang berbeda. Aktivitas mental yang muncul di dalam benak saya ketika saya mengundang bel adalah perasaan marah, dalam hal ini perasaan frustasi yang muncul dalam beberapa bulan terakhir ini ketika sedang merawat mendiang papa, ya, karena papa kehilangan kemampuan untuk melakukan aktivitas tertentu, ya, seperti kadang hanya untuk mandi atau untuk membersihkan diri setelah buang air, ya. Jadi ketika papa keluar dari rumah sakit, beliau tidak bisa beranjak dari ranjang, ya, jadi harus memakai popok, ya, untuk orang dewasa, dan kadang-kadang ya saya harus mengganti, ya. Begitu saya selesai mengganti, ternyata sudah buang air lagi, ya, dan saya bilang, oh, nggak apa-apa, nanti kita sabar, kita nunggu aja. Tapi kadang-kadang bisa dalam waktu 1 jam saya harus ganti 3-4 kali, dan muncullah namanya frustasi, muncullah rasa ketidaksabaran, ya. Dan saya menyadari, meskipun saya tahu itu adalah sesuatu yang tidak bisa dikontrol oleh beliau, ya, karena beliau kehilangan kemampuan untuk mengendalikan, ya, buang air, tetapi entah kenapa di dalam diri saya rasa frustasi itu masih muncul, dan saya mengenali itu sebagai suatu bentuk marah yang sangat halus, bahwa di dalam diri saya sedang marah terhadap seseorang yang sebenarnya tidak berdaya, dan orang tersebut kebetulan adalah ayah saya yang sangat berjasa, yang telah melahirkan saya, ya, yang telah membesarkan saya, ya. Dan pada saat itu muncullah sebuah kesadaran, saya sedang marah,
ada kemarahan. Ya, jadi salah satu langkah supaya kita tidak mengidentifikasikan diri dengan formasi mental yang muncul adalah jangan menggunakan kata aku atau saya. Ya, karena ketika aku atau saya terlibat, maka di sana sulit untuk dipisahkan. Ya, jadi saya lebih sering menggunakan ada kemarahan muncul, dan saya berupaya untuk menyelidiki. Pertama adalah saya mengobservasi dulu tubuh saya. Saat ini saya sedang mengalami, ya, di dalam batin saya ada kemarahan, ada frustasi. Ya, bagaimana cara saya menenangkannya? Ya, saya mengkontemplasikan bahwa beliau sedang menderita. Ya, beliau sedang tidak berdaya. Itu bukan sesuatu yang disengaja. Kenapa saya harus marah? Itu bukan, beliau adalah orang yang berjasa. Ya, kenapa saya harus memarahi, ya, kepada seorang yang sangat saya kasihi? Ya, jadi dari sana saya mengundang, ya, bentukan mental lain yang mungkin lebih bermanfaat, ya, rasa kasih sayang terhadap seorang ayah, kemudian rasa welas asih terhadap seseorang yang sedang menderita karena dia tidak berdaya, karena dia tidak bisa bergerak, ya, mengontrol tubuhnya. Jika saya masih tetap harus merasa frustasi dan marah terhadap orang tersebut, apa jadinya saya? Ya, jadi di sana saya mengajak. Nah, ini adalah langkah berikut yang akan kita bahas bersama, yaitu bagaimana caranya kita memunculkan, ya, bentukan mental lain yang bisa kira-kira, ya, seperti hawa panas. Ya, Anda memiliki mungkin yang kebetulan di rumahnya ada AC, ya, ketika Anda suhu di luar, ya, temperatur di luar itu 30 sekian derajat dan Anda terasa panas, kita akan menyalakan AC. Ya, seperti hawa udara yang sedang panas, ya, itu adalah kemarahan kita ketika kita mengundang, ya, kita menyalakan AC. Nah, aliran udara, hawa udara yang dingin ini akan menyelubungi dan bersatu dengan udara yang panas tadi dan membuat kita kembali merasa nyaman, merasa tenang. Ya, Thai lebih sering menggunakan ilustrasi seorang ibu yang mendapati bayinya yang sedang menangis, merengek-rengek, ya, dan reaksi seorang ibu yang mengasihi bayinya adalah bukan memarahi ataupun memukul anak tersebut, tetapi yang pertama adalah dirangkul bayi tersebut. Setelah dirangkul, ditenangkan, didamaikan dulu, ya, bayi tersebut ditimang-timang. Setelah itu setelah bayinya tenang, baru dicari tahu akar permasalahannya. Mungkin bayinya sedang lapar, ya, waktunya untuk minum susu, mungkin popoknya kotor, ya, basah, merasa tidak nyaman dan sebagainya. Jadi itu adalah hal yang perlu kita lakukan. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari bisa kita terapkan ketika muncul formasi mental yang sekiranya tidak bermanfaat dan kurang bajik, ya, seperti kebencian, kemarahan, ya, keserakahan yang kebetulan kita kenali pada saat itu, maka kita memunculkan lagi, ya, kalau dalam tanda kutip tandingannya, ya, yang obat penawarnya yang bisa kita bangkitkan, ya. Jadi kita memunculkan, ya, sesuatu yang menimbulkan rasa sukacita, menimbulkan perasaan bajik, ya, bukan perasaan, ya, sebuah formasi mental atau bentukan mental yang bajik yang ada di dalam pikiran kita, ya, ketika kita menyadari bahwa pada saat itu sedang ada bentukan mental yang tidak bermanfaat. Tetapi seandainya itu adalah sebuah bentukan mental ketika kita sedang bermeditasi ataupun ketika dalam aktivitas sehari-hari, kita menyadari bahwa sebenarnya saat ini yang muncul dalam diri saya adalah welas asih, adalah kedamaian dan ketenangan. Apa yang kita lakukan? Kita berupaya untuk mempertahankannya. Ya, bagaimana saya menciptakan sebab dan kondisi sehingga kedamaian ini bisa berlangsung, ketenangan ini bisa berlangsung, kebahagiaan ini bisa berlangsung, welas asih ini bisa berlangsung, cinta kasih ini bisa berlangsung, ya, sebisa mungkin, ya. Dan kita menyadari bahwa dia datang dan pergi, dia muncul dan lenyap. Nah, itu adalah pembahasan kita nanti di 1-2 bulan ke depan lagi mengenai ketidakkekalan. Malam hari ini saya hanya ingin mengajak kita untuk melihat, ya,
latihan ke-9, latihan ke-10, walaupun saya mengatakan bahwa alurnya tidak tentu harus berurut ya, dari 1, 2, 3, 4 sampai ke 9, tapi saya memberikan penomoran hanya untuk sebagai konvensi yang bisa kita setujui bersama bahwa salah satu latihan ya ketika kita berbicara mengenai aspek pikiran atau batin atau mental adalah pertama belajar untuk mengenali, untuk waspada, untuk sadar penuh terhadap bentukan mental apapun yang muncul di dalam batin kita, di dalam pikiran kita. Ya, apakah itu adalah bentukan mental yang sifatnya bajik atau bermanfaat, ataupun yang sifatnya tidak bajik atau tidak bermanfaat. Seandainya dia adalah bentukan mental yang sifatnya bermanfaat, bajik, ya bagaimana kita menciptakan kondisi, ya kita mengenali, oh sebenarnya ada sebabnya sehingga saya merasa tenang saat ini, ada sebabnya saya merasa damai saat ini. Ya, mungkin karena kita melakukan meditasi jalan, mungkin karena ketika kita makan dengan sadar penuh sehingga muncul kedamaian. Nah, ketika mengenali itu kita memunculkan ya mengajak ya diri kita untuk mengulangi hal tersebut sehingga formasi mental atau bentukan mental yang bermanfaat ini tetap bisa memiliki kondisi atau makanan yang cukup untuk berlangsung. Tapi sebaliknya seandainya itu adalah formasi mental yang sifatnya tidak bajik, yang tidak bermanfaat seperti contoh malam hari ini kemarahan, ya bagaimana kita memunculkan lagi ya sesuatu yang bisa membuat kita merasa damai atau tenang, ya reda kemarahannya, ya dengan memunculkan welas asih, dengan memunculkan cinta kasih contohnya. Bagaimana cara kita membawakan diri pikiran kita untuk memunculkan perasaan cinta kasih dan welas asih ini, ya itu butuh latihan, ya latihan ketika kita sedang meditasi duduk ataupun di luar meditasi duduk, ya seperti contoh saya tadi ketika saya sedang berinteraksi dengan mendiang papa yang sedang sakit, ya muncul rasa frustasi, muncul rasa iritasi karena kenapa saya baru ganti kok basah lagi, kenapa saya baru ganti basah lagi, ya. Nah saat ini ketika saya mengenang kembali itu adalah sebuah kenangan yang indah, bukan kenangan yang karena saya memiliki kesempatan untuk melakukan hal tersebut ya untuk orang tua saya sendiri, ya. Dan untuk malam hari ini hanya mengajak untuk 2 latihan ini saja. Untuk berikutnya kita akan masuk lagi, ya. Saya akan memberikan hanya ya seperti iklan ya. Untuk berikutnya adalah kita akan membahas bagaimana caranya kita memunculkan samadhi atau konsentrasi ya lewat mengenali bentukan mental ini, dan bagaimana lewat memunculkan konsentrasi adanya kesadaran penuh, ya, adanya sati, kemudian memunculkan adanya konsentrasi, ada pemusatan pikiran, maka akan muncul sebuah pemahaman yang akhirnya bisa membebaskan kita dari formasi mental tersebut. Ya, seandainya itu adalah sebuah bentukan mental yang sifatnya tidak bermanfaat atau tidak bajik. Ya, contoh yang diberikan oleh Thai adalah Anda mungkin tahu kaca pembesar ya, loop, lensa. Ya, Thai memberikan sebuah contoh bahwa latihan meditasi, latihan sadar penuh ini adalah seperti sebuah kaca pembesar, ya, sebuah loop, ya. Nah, bagian berikut ini adalah kontemplasi saya bahwa kita bisa lewat kaca pembesar itu melihat hal-hal yang mungkin tidak bisa kita kenali dalam kehidupan sehari-hari. Jadi akhirnya, ya, tadinya hal-hal yang sangat halus menjadi lebih besar. Jadi lewat latihan tersebut kita bisa mengenali, tadinya kita kurang bisa menyadari kalau kita sering marah. Tadinya kita kurang bisa menyadari kalau sebenarnya dalam diri kita ada benih cinta kasih, welas asih. Tapi lewat meditasi itu, dia menjadi diperbesar sehingga kita bisa merasakannya di dalam batin kita bahwa oh dalam diri saya ada benih-benih, ya, biji-biji atau benih-benih kesadaran penuh. Ada biji-biji benih cinta kasih, ada benih kemarahan juga, ada berbagai jenis benih yang kita sebut sebagai bentukan mental di dalam kesadaran pikiran kita. Nah, kaca pembesar ini ketika kita bisa memfokus akan memunculkan yang namanya pemahaman. Pemahaman ini adalah seperti cahaya matahari, ya, cahaya mentari yang menyinari. Apa yang terjadi ketika
cahaya matahari menyinari ke loop atau ke kaca pembesar. Ya, dia akan dikonsentrasikan ke satu titik tertentu ya. Nah, seandainya Anda pernah melakukan eksperimen di sekolah zaman dulu ya, pakai loop, kertas, cahaya matahari, apa yang terjadi? Kertas tersebut akan terbakar. Ya, karena yang namanya kebijaksanaan ya yang seperti cahaya matahari ini ya ketika bisa kita konsentrasikan, ketika bisa kita salurkan ya terpusatkan lewat meditasi, lewat loop ini, maka apapun kilesa, apapun kekotoran batin yang muncul ya dalam hal ini secari kertas ya kita umpamakan adalah kilesa kita, adalah kekotoran batin kita, dia akan terbakar habis. Ya, ini agak sebuah perumpamaannya yang kebetulan saya dengar lewat salah satu ceramah beliau. Ya, beliau hanya memberikan contoh bagaimana lewat pemusatan pikiran sebenarnya kita bisa ya melenyapkan yang namanya bentukan mental yang tidak bermanfaat atau tidak bajik ya. Dan lewat kata pembesar kita sebenarnya bisa menyadari bahwa ada banyak sekali ya benih-benih yang ada di dalam kesadaran pikiran kita. Mungkin malam hari ini hanya berbagi sampai di sini. Ya mudah-mudahan bulan berikut, di pertemuan berikut ya saya bisa melanjutkan lagi ya jika tidak ada halangan tentang konsentrasi tadi. Ya konsentrasi yang tidak lain adalah salah satu juga latihan dari 16 latihan ini, konsentrasi terhadap bentukan mental dan pembebasan ya, membebaskan diri dari bentukan mental. Ya, sampai di sini dulu. Terima kasih Anda telah yang mendengarkan dengan sabar. Kita akhiri dengan mendengarkan 3 bunyi genta. Kembali lagi kita lepaskan dulu semua yang baru saja saya share, saya bagikan. Ya, dan kita hanya sepenuhnya hadir di sini dan sekarang untuk nafas kita, untuk tubuh kita yang sedang duduk ya dimanapun ruangan kita berada, ya, dan mulai mengenali berbagai aktivitas tubuh, berbagai aktivitas mental yang sedang berlangsung dan hanya mengobservasi, hanya mengamati saja tanpa perlu harus melakukan apapun. Terima kasih untuk waktu dan ruangan berdiskusinya. Saya kembalikan ke Romo Setiawan. Ya, selamat malam. Ya, terima kasih Bante atas bimbingan yang diberikan kepada kami semua. Ya, jadi banyak hal yang kita dapat semua ya teman-teman.